Halo, perkenalkan nama saya Yeni Sihite. Saya adalah pendamping program Keluarga Harapan dari Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesi 11 modul 7 pada pembelajaran pencegahan stunting, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Ibu-ibu, saya percaya semuanya masih mengingat tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi kali ini kita akan beranjak dari modul yang sebelumnya, kita akan membahas tentang mendukung praktik cuci tangan pakai sabun untuk pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih ibu-ibu untuk kedatangannya pada pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini akan membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah pentingnya mencuci tangan pakai sabun, yang kedua cara mencuci tangan pakai sabun yang benar, dan yang ketiga mengetahui praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Ibu-ibu, mencuci tangan pakai sabun adalah salah satu cara untuk mencegah stunting lewat penyakit diare. Ketika kita bisa mencuci tangan kita dengan baik, maka kita akan terhindar dari penyakit diare yang bisa menimbulkan stunting bagi anak dalam kandungan kita. Baik, apakah ibu-ibu yang hadir pada pertemuan kali ini rutin mencuci tangan? Terima kasih ibu-ibu, ternyata seluruhnya yang hadir di tempat ini rajin mencuci tangan. Kemudian, kapan biasanya ibu-ibu mencuci tangan? Pada kesempatan apa saja ibu-ibu mencuci tangan? Iya, ada yang mau ketika makan mencuci tangan. Ada yang setelah selesai melakukan pekerjaan mencuci tangan. Ya, jawabannya benar ya, Bu. Kemudian, apakah ibu-ibu memakai sabun ketika mencuci tangan? Ya, ibu-ibu pada bagian sini nggak pakai sabun ya. Ibu-ibu yang pada Lada di bagian dalam kanan piring ini kita mencuci ibaratkan tangan kuman pakai atau sabun. virus. Terima Lihat kasih ibu-ibu ibu-ibu ketika untuk mencelupkan jawabannya. tangan tanpa mencuci pakai sabun sebelumnya, lihat kumannya menempel kan? Lalu kita akan mencoba mencelupkan tangan ketika tangan kita sudah dicuci pakai sabun. Lihat ibu-ibu reaksinya. Nah, tidak ada kuman yang berani menempel pada tangan kita ketika kita mencuci tangan pakai sabun. Bisa kita lihat pada video ini. Lada kita ibaratkan sebagai virus atau bakteri yang menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan sabun, virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit akan hilang dari permukaan tangan kita. Tetapi kalau kita tidak pakai sabun, bakteri itu tidak mati, melainkan tetap berada pada tangan kita. Ibu-ibu, cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, sehingga harus menggunakan sabun pada setiap kali kita mencuci tangan, sehingga bisa membersihkan tangan kita dari kotoran atau virus yang menyebabkan diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Pada kesempatan ini kita juga akan membicarakan 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama adalah ketika sebelum makan. Nah, yang kedua adalah setelah buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Yang keempat, sebelum menyusui. Dan yang kelima, setelah beraktivitas, contoh setelah berkebun atau bepergian. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hadir pada pertemuan kita hari ini, berapa kali dalam satu hari ibu-ibu mencuci tangan menggunakan sabun? Ya, kita mau cuci tangan ya gini. Kita cuci tangan, basahkan dulu tangan, basahkan. Yuk, basahkan. Dua-dua. Oke, terus ini sabunnya. Ini tangannya. Oke, ikuti kakak ya. Oke, caranya gini. Nih, gosok memutar gini, ya kan? Terus punggung tangan. Oke, baru ini sela-sela jari, sela-sela ini lihat kakak. Ini juga. Oke, baru ujung jarinya gini. Iya gini. Nah, gini kan. Terus ini gini. Oke, gosok semua, gosok lagi. Oke, kita bilas. Oke, Gibi duluan. Ya. Oke. Sekarang tangannya sudah
Ibu-ibu, poin pentingnya dalam mencuci tangan menggunakan sabun adalah mencuci tangan menggunakan sabun dilakukan kurang lebih selama 20 detik. Gunakan sabun cair atau sabun batangan dalam wadah yang tertutup agar tidak tercampur dengan bakteri atau virus dari luar. Yang ketiga adalah gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Baik ibu-ibu, dengan kelompok yang sudah saya tentukan, saya mau kita berdiskusi tentang dua hal. Yang pertama adalah apakah hal-hal yang membuat ibu-ibu atau keluarga di rumah sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Yang kedua, apakah hal-hal yang memudahkan ibu-ibu atau keluarga di rumah untuk mencuci tangan pakai sabun? Pada diskusi berikutnya, ibu-ibu, izinkan saya bertanya tentang apa yang menjadi kebiasaan ibu-ibu atau keluarga di rumah untuk membersihkan diri. Ya, berwudu bagi muslim. Tepat sekali. Mencuci kaki sebelum masuk ke rumah. Tepat juga. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah ibu-ibu atau bapak di rumah atau keluarga pernah membuat sendiri Ibu-ibu, wadah cuci air tangan untuk tidak mencuci harus tangan? menggunakan alat Ada yang bisa mahal ya, menceritakan? contohnya wastafel. Bapak ibu bisa membuat sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana, contoh galon aqua atau ember cat yang diberi lubang. Sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus atau antiseptik, bisa menggunakan sabun. Ibu-ibu yang saya cintai yang hadir pada pertemuan kali ini, saya tidak akan lupa untuk menekankan kepada ibu-ibu untuk mengoptimalkan bansos yang kita terima untuk penanganan dan pencegahan stunting. Ketika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait cuci tangan pakai sabun untuk penanganan stunting, ibu-ibu bisa langsung menghubungi SDM Kesos PKH. Dan ibu-ibu jangan lupa untuk menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait cuci tangan pakai sabun di tabel janji diri dan kertas Baik, minta plan sampai yang jumpa sudah pada kita pertemuan bicarakan pada berikutnya. pertemuan sebelumnya.